Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat waktu, serta nikmat yang paling tinggi dari itu semua adalah nikmat keimanan. Ya, nikmat keimanan ini tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk. Ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini. Yang hidup, manusia yang hidup di tahun 2026 ini ada sekitar 6 sampai 7 miliar manusia di seluruh dunia. 6 sampai 7 miliar, kira-kira antara 6 sampai 7 miliar. Dari sekian banyak manusia, jumlahnya miliaran, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai 2 miliar. Yang mengaku dirinya muslim tidak sampai 2 miliar. Itu artinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang dikehendaki saja. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian miliar manusia, dari 6 miliar sekian manusia, kita terpilih menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Dan di dunia ini tidak ada pilihan lain. Hanya 2. Kalau tidak beriman, maka kafir. Kalau tidak beriman, berarti kafir. Tidak ada tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah itu apa? Enggak ada. Kalau enggak beriman, ya kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua-duanya ini. Ada mukmin, ada kafir. Dua-duanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada mukmin, ada kafir. Kenapa kita memilih menjadi orang beriman? Ya, orang beriman ini kan berat ya. Menjadi orang beriman itu berat, nggak gampang. Hidupnya penuh dengan aturan-aturan. Kenapa kita memilih menjadi orang beriman? Karena orang beriman ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kebahagiaan di akhirat berupa surga. Jadi surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya nanti di akhirat. Surga Firdaus. Mereka akan kekal selamanya di dalamnya, tidak akan pernah keluar. Di dalam surga Firdaus. Di surah Al-Bayyinah ayat 78. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka adalah surga. Surga Aden. Surga Aden. Ini orang beriman. Jadi kenapa kita memilih menjadi orang beriman? Jadi memilih menjadi orang beriman ini sebenarnya pilihan kita. Ya, selain ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada pilihan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi yang mau beriman silahkan dia beriman, yang mau kafir silahkan dia kafir. Jadi kita ini disuruh milih. Ya, disuruh milih. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan di alam semesta tentang tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul dan penerusnya. Jadi setelah rasul-rasul wafat, ada penerusnya. Siapa? Para ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama yang meneruskan tugasnya para rasul menyampaikan dakwah. Sudah sampai kepada kita. Ilmu sudah sampai kepada kita. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Yang kita pilih apa? Iman. Kenapa kita pilih iman? Tadi kita mengharap balasan di akhirat berupa surga. Adapun golongan kafir, kenapa kita nggak mau memilih menjadi kafir saja misalnya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang kafir azab neraka yang menyala-nyala apinya. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Di surat Al-Ahzab ayat 50, ayat 64, 65. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Gitu. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi orang kafir disiapkan neraka yang abadi kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu orang-orang kafir yang punya kitab. Jadi orang kafir itu ada dua ya. Ada orang kafir ahli kitab, orang kafir yang punya kitab, entah itu kitabnya Taurat, Injil gitu ya, Bible, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka punya kitab. Iya, makanya mereka disebut ahli kitab. Ada golongan musyrik. Golongan musyrik mereka nggak punya kitab. Mereka itu para penyembah benda-benda yang ada di alam semesta. Ada yang menyembah matahari, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan. Mereka ada yang menyembah pohon-pohon keramat, ada yang menyembah batu-batu keramat, ada yang berdoa kepada makhluk-makhluk gaib, penunggu-penunggu gaib gitu ya, penunggu gunung, penunggu pantai. Mereka berdoa kepada makhluk-makhluk gaib. Itu musyrik disebutnya. Mereka nggak punya kitab. Kepercayaan musyrikin. Ya. Mereka akan kekal di neraka selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin adalah pilihan mutlak. Walaupun Allah persilahkan. Jadi menjadi orang beriman itu tidak dipaksa ya. Siapa yang mau beriman silahkan beriman. Kita buka ayatnya.
Di surat Al-Kahfi nih, ayat 29. Ya, surat Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang mau kafir, silahkan dia kafir. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berceramah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kampung-kampung, pergi ke kota anu, pindah ke kota anu, ada yang beriman, ada yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kebenaran itu sudah kamu sampaikan wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menyampaikan kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran dari Allah sudah kamu sampaikan. Yang mau ikut silakan jadi orang beriman. Yang mau kafir, mau tetap kafir, silahkan kafir. Begitu. Jadi kita disuruh milih. Di surat Al-Kahfi 29, keimanan tidak dipaksa. Mau silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa. Sama seperti panggilan sholat ya. Panggilan sholat itu kan panggilan iman sebetulnya. Banyak orang mendengar panggilan sholat, apakah muadzin memaksa, ayo sini kamu harus sholat? Enggak, muadzin nggak memaksa, dia hanya memanggil. Memanggil. Yang mau dapat pahala, dapat surga, ayo datang ke masjid sholat. Ya nggak mau ya sudah, silahkan. Mau masih nonton HP dia di rumahnya, masih sibuk di pasarnya, sibuk di tempat kerjanya, itu silahkan. Ya. Tetapi walaupun dipersilahkan, walaupun ada pilihan, ada konsekuensi dari pilihan itu. Kalau mau beriman, konsekuensinya apa? Kalau memilih kafir, konsekuensinya apa? Itu sudah jelas. Yang sudah kita sebutkan tadi. Orang-orang beriman, konsekuensinya ketika dia memilih iman jalan yang berat. Jangan disangka memilih iman itu jalan yang mudah, berat. Kalau mau gampang, silahkan pilih jadi orang kafir. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Orang beriman, ibaratkan di dunia itu bagi orang beriman, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah ibarat penjara bagi orang beriman dan ibarat surga bagi orang kafir. Ya, makanya kita hidup di dunia itu, kalau kita memilih menjadi orang beriman, ibarat penjara, nggak bebas, banyak aturan. Adapun bagi orang kafir, dunia itu seperti surga, bebas dia, mau ngapain aja ya silahkan lah, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau orang beriman, ada larangan-larangan, ada dosa-dosa yang harus dia jauhi, begitu. Jadi semuanya ada konsekuensinya, mau milih iman, mau milih kafir. Dan alhamdulillah kita sekarang memilih iman ya. Kita memilih menjadi orang beriman. Kita nggak pilih yang satunya. Dan kita juga memilihkan untuk anak-anak kita menjadi orang beriman. Anak-anak kita ajak kepada keimanan. Kita ajarkan keimanan. Kita nggak biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kafir. Ya, karena kita tahu konsekuensinya. Banyak di luar sana orang tua yang membebaskan. Orang tua membebaskan anaknya, silahkan anak saya mau pilih agama apa saja, boleh. Nah, ini nggak benar yang seperti ini. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Jadi kewajiban orang tua adalah mengarahkan anak-anaknya untuk beriman. Adapun kalau sudah diarahkan menjadi orang beriman ternyata tidak mau, itu lain lagi.
Ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mengarahkan anaknya untuk beriman, tapi anaknya tidak mau. Tapi mengajak sudah, bukan membebaskan. Mengajak. Karena anak ada di bawah tanggung jawab kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan dari kajian kita supaya kita lebih paham tentang iman. Ya, kita akan bahas apa itu iman. Ya, kita kan memilih beriman ya. Apa itu iman? Iman itu adalah ikrar. Dalam bahasa Arab, al-iman artinya al-ikrar. Ikrar itu pengakuan, mengakui. Ikrar, mengakui. Jadi kalau kita mengaku Allah itu adalah sebagai Rabb kita, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beriman kepada Allah. Kita mengakui bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah turunkan, berarti kita beriman kepada Al-Qur'an. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita telah menyatakan iman. Kita mengakui bahwa kehidupan di alam kubur itu ada. Kehidupan setelah mati ada. Setelah kita mati semuanya, kita akan hidup lagi. Jadi kematian itu bukan akhir perjalanan, itu baru separuh perjalanan. Manusia itu kan hidup di 3 alam ya. Pertama alam ruh. Pertama di alam ruh. Kita sudah lupa di alam ruh bagaimana. Kemudian yang kedua, kita hidup di alam rahim. Di alam rahim kita juga sudah lupa kehidupan di alam rahim. Kemudian yang ketiga, hidup di alam dunia. Kemudian baru yang keempat, ya, kita hidup di 4 alam ya. Alam yang keempat adalah alam akhirat. Alam akhirat termasuk di dalamnya adalah alam kubur. Jadi alam akhirat itu, kehidupan akhirat dimulai dari kubur. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan mengatakan, "Innal qabra manazil min manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur itu adalah tempat tinggal di antara tempat tinggal kehidupan akhirat. Rumah pertama di alam akhirat adalah alam kubur. Baru nanti setelah hari kiamat ada hari berbangkit, manusia diadili, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi sebelum hari kiamat terjadi, semua manusia yang meninggal itu sekarang masih berada di alam kubur. Mereka hidup, bukan mati. Di alam kubur itu hidup, tapi kehidupan yang berbeda. Ada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kuburnya diluaskan. Ada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kuburannya disempitkan sampai-sampai tulang bersilangan. Ya, ditemani oleh orang yang buruk rupa, wajahnya jelek dan bau busuk. Nemenin kita di alam kubur itu adalah amal buruk. Amal buruk selama di dunia. Nah, kita percaya, kita meyakini, mengakui ada kehidupan setelah kematian, berarti kita beriman. Ya, beriman tentang adanya alam akhirat. Jadi inilah yang dimaksud dengan iman. Iman itu ikrar, mengakui secara bahasa. Tapi secara istilah syar'i, iman itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja. Ikrar, takrir, pengakuan tidak cukup. Harus ada pembuktian. Ya, harus ada pembuktian. Di dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalikai menyebutkan bahwa al-ijma'u minas sahabah wa tabi'in annal imana qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi iman, ijma', semua sepakat di kalangan Ahlus Sunnah, iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan itu perkataan lisan,
dan hati, perbuatan, hati dan anggota badan. Jadi lebih mudahnya adalah al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ya, di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, iman itu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan, pembuktian dengan anggota badan. Itu namanya iman. Pembenaran dengan hati, hati kita meyakini. Tapi kalau hanya di hati saja kita yakin benar, tapi tidak mengakuinya dengan lisan, itu belum dikatakan beriman. Harus ada ikrar bil lisan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang hanya di hati saja tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka belum dikatakan beriman. Harus mengucapkan. Ya. Bagi yang sebelumnya tidak beriman. Kalau bagi yang lahir sudah dalam kondisi muslim, lahir dari kedua orang tua yang muslim, tidak perlu lagi mengucap syahadat ulang, kecuali dia murtad. Pernah murtad. Kalau pernah murtad ya syahadat lagi. Tapi kalau belum pernah murtad, ya di sini insya Allah nggak ada yang murtad ya. Belum pernah ada yang murtad, tidak perlu syahadat lagi. Sudah cukup. Karena apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi kalau kita lahir sudah dalam kondisi muslim, nggak perlu syahadat lagi. Kemudian tidak hanya dengan lisan, tapi juga diamalkan dengan anggota badan. Wa amalun bil jawarih, amal dengan anggota badan. Nah inilah yang dimaksud dengan iman. Kalau iman kita benar, harus mencakup 3 hal ini: keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Iman juga ada 6 rukun. Ya, iman itu mengandung 6 rukun. Rukun iman ada 6. Apa? Di hadis riwayat Imam Muslim, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini rukun iman ada 6. Semuanya wajib kita imani. Ya, semua wajib kita imani. Nah, kita ini kan dituntut untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir. Maka tema kita hari ini adalah ketika iman butuh pembuktian. Sebenarnya pembuktiannya dari 2 sisi. Pembuktian bahwa ada loh bukti-bukti yang menyatakan Allah itu ada. Itu pembuktian dari satu sisi. Ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa malaikat itu ada. Dan juga ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Jadi ketika iman butuh pembuktian, yang dituntut untuk membuktikan iman bukan hanya orang berimannya, tapi aspek yang diimani pun ada bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya. Jadi sebelum kita bicara bagaimana cara kita membuktikan iman, kita bicara dulu apa bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Ini rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yaitu dengan adanya makhluk-makhluk Allah. Ya, beriman kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya bumi, ya, adanya matahari, adanya bulan, adanya manusia. Manusia ada yang lahir, ada yang mati.
Ini semua adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang masih nggak percaya dengan adanya Allah, ini berarti akalnya tidak waras. Ya. Dia nggak bisa berpikir. Kalau seandainya dia berpikir, nggak mungkin ada makhluk tanpa yang menciptakan. Nggak mungkin ada makhluk tanpa yang menciptakan. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kematian, adanya pembagian rezeki yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nyawa manusia itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Nyawa itu apa? Ruh itu apa? Orang punya jantung, punya paru-paru, punya lambung, tapi kalau nggak ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap makhluk yang mati, benda mati. Gitu. Dia menjadi bernyawa ketika sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu apa? Itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Ya. Para profesor di universitas, ahli kedokteran itu nggak ngerti apa itu ruh. Ya. Semua ini bukti bahwa yang berkuasa memberikan ruh sehingga manusia bisa hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkuasa mencabut ruh sehingga orang itu mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kehidupan dan kematian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan itu sebagai salah satu bentuk adanya Allah. Ada orang sakit, dikasih obat yang sama, dikasih dokter yang sama, yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Itu juga sekali lagi membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan dan kematian. Ada orang dikasih obat ini sembuh, sehat, sakitnya sama, dokternya sama. Ada orang yang dikasih obat ini oleh dokter yang sama, yang sakitnya sama, tapi nggak sembuh, malah meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada ruh yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa untuk menetapkan ruh itu tetap berada atau Allah menghendaki ruh itu dicabut. Jadi kehidupan dan kematian itu membuktikan adanya Allah. Adanya matahari, bulan yang beredar dengan keteraturan, adanya hujan yang turun. Itu membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau kita bicara syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Bagaimana? Apa bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah? Ya, yaitu dengan adanya mukjizat. Adanya mukjizat. Kalau orang ngaku-ngaku sebagai Rasul, itu orang nggak akan percaya. Ya, makanya bukti kerasulan itu dibuktikan dengan mukjizat, wahyu, mukjizat. Ya misalnya, ya saya dengan bapak-bapak ya, atau ada mungkin di antara bapak-bapak semuanya sudah saling kenal. Tiba-tiba ada salah satu di antara kita yang membuat undangan, ayo undang, datang ke rumah saya. Nanti ketika sudah kumpul semua, saya berpidato, ya, bahwa tadi malam saya mendapat wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya saya adalah nabi. Kira-kira pada percaya nggak? Nggak percaya. Itulah yang terjadi
di masa Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, kenapa banyak yang nggak percaya? Loh, saya kenal kecilnya ini. Muhammad ini kan orang kampung sini gitu. Saya pamannya. Kok tiba-tiba dia kumpulin orang cerita tadi malam dapat wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira. Dan sekarang ngaku-ngaku sebagai nabi. Maka orang-orang pada nggak percaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan keimanannya, membuktikan kerasulannya. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa langsung dilihat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar di api. Itu bukti tentang kebenaran kenabian Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Nabi Musa alaihissalam fa'alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa menelan ular-ular buatan dari tukang sihir Fir'aun. Surah Toha ayat 20. Kemudian Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan orang buta. Wa ubrizul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Aku menyembuhkan orang buta sejak lahir. Orang berpenyakit kusta, sakit kusta, kulit belang, kudis, kurap, sembuh sama Nabi Isa. Dan aku bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 49. Ya. Nah, adapun mukjizat pembuktian, ya, kita bicara pembuktian kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bukti Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kok bisa memiliki satu kitab yang sangat tinggi nilai sastranya, sangat luar biasa dan diakui oleh sastrawan-sastrawan pada masa jahiliyah. Bahkan ditantang siapa yang jago-jago syair, yang jago-jago nulis kitab. Faktu bisuratin min mithlihi. Datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Ini tantangan ya. Surat Al-Baqarah ayat 23. Datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Maka mereka tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Inilah pembuktiannya ya. Bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terbantahkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan ternyata kitab suci Al-Quran itu juga banyak mengungkap fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin itu karangan Nabi Muhammad SAW. Seperti proses terbentuknya janin dalam perut, ya, janin dari mulai segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian dari segumpal daging menjadi tulang belulang yang dibungkus daging, kemudian menjadi bentuk manusia, kemudian dia mendapatkan ruh dan hidup. Ini ada di Al-Quran yang baru ditemukan faktanya di era modern. Di zaman dulu gak ada yang tahu proses perkembangan janin. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang adanya dua lautan yang tidak saling bertemu. Nah, itu juga terjadi di fakta modern sekarang. Ditemukan fakta kebenaran Al-Quran yang tidak mungkin ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi Al-Quran adalah mukjizat untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terbantahkan. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang terbukti. Sehingga ada ulama yang menulis I'jazul Quran.
kemukjizatan Al-Quran di abad 20. Ya, banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah yang ternyata itu sudah ada di Al-Quran. Sudah ada di Al-Quran. Nah, ini dari sisi pembuktian yang kita imani. Allah Subhanahu wa taala terbukti kebenarannya. Ada bukti-buktinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti kenabiannya dengan mukjizatnya tidak bisa terbantahkan. Kemudian apa lagi? Al-Qur'an juga terbukti kebenarannya. Al-Qur'an bukan karangan manusia. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, maka dituntutlah bukti dari diri kita. Ya, sekarang ini kita bicara pembuktian dari diri kita. Apa buktinya kalau kita ini mengimani itu semua? Karena bukti-bukti yang sudah jelas tadi cukup untuk pembuktian bahwa itu wajib diimani. Allah wajib diimani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diimani. Al-Qur'an wajib diimani. Bukti-bukti yang sangat nyata sudah jelas. Sekarang ketika kita mengikrarkan diri kita, menyatakan diri kita beriman, apa bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab suci Al-Qur'an. Ya. Nah, bukti keimanan ini adalah dengan lisan dan anggota badan. Dengan anggota badan. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Ya. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia wajib mengerjakan sholat. Kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan, perkataan. Dia beriman kepada kitab suci Al-Quran, dia wajib membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk apa yang disebutkan di Al-Quran adalah tentang keberadaan malaikat, tentang keberadaan hari akhir. Ya. Dia wajib meyakini. Kita wajib meyakini adanya malaikat karena disebutkan di Al-Quran. Kita wajib meyakini adanya hari akhir karena kita mengimani Al-Quran. Begitu juga iman kepada hari akhir. Ini juga butuh pembuktian. Apa bukti kita beriman kepada hari akhir? Kalau kita yakin hari akhir itu ada, maka buktikan bahwa kita mempersiapkan bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Ini adalah bukti-bukti yang sangat dibutuhkan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hanya ngaku-ngaku beriman tetapi tidak ada pembuktiannya, apa disebutnya? Disebutnya adalah munafik. Orang yang hanya ngaku-ngaku beriman tetapi tidak ada pembuktiannya disebut munafik. Orang munafik ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berada di neraka yang paling bawah. Jadi kalau sekedar ngaku-ngaku beriman tanpa bukti, maka dia munafik. Munafik itu orang yang pura-pura beriman. Di surat Al-Baqarah dikatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik itu kalau bertemu dengan orang-orang beriman, dia ngakunya beriman. Saya ini beriman. Ketemu sama orang-orang beriman, ngaku beriman. Tapi giliran kumpul sama kelompoknya, mereka bilang, ya saya mah hanya pura-pura saja.
Saya hanya mengejek mereka. Saya hanya mengejek mereka. Sebenarnya kita ini masih sama. Saya sama dengan kalian. Kita masih sama-sama ragu. Ya. Jadi orang munafik itu, orang kafir itu ada yang benar-benar nggak percaya, ada yang masih ragu. Orang kafir itu ada dua ya. Kafir karena memang benar-benar ingkar. Yang kedua kafir karena ragu. Dan kebanyakan orang kafir itu karena ragu. Sedikit sekali kafir yang karena ingkar. Kebanyakan orang kafir itu ragu. Ya itu bisa dicek. Itu Al-Quran yang mengatakan. Orang kafir itu karena awalnya mereka itu ragu. Ragu tentang kebenaran. Apakah akhirat itu ada? Ragu-ragu. Apakah Allah itu ada? Ada nggak ya Allah itu ya? Jadi orang kafir itu sebenarnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk hidup, adanya benda-benda langit, adanya bumi, matahari, bulan beredar sesuai dengan aturan yang ada. Iya ya, kalau dilihat tanda-tandanya ada. Tapi Allahnya ada atau enggak? Masih ragu-ragu begitu. Nah ini. Bahkan Fir'aun saja, kafirnya Fir'aun itu karena ragu-ragu dengan keimanan tentang kebenaran Musa alaihi salam. Karena Fir'aun melihat mukjizat langsung dengan matanya. Melihat tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Melihat Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Fir'aun ini ragu-ragu. Ragu-ragu. Jangan-jangan Musa ini benar. Tapi karena kesombongan dia tetap kafir. Jadi keraguan-raguan ditambah kesombongan, jadilah kafir. Tapi kalau keraguan-raguan ditambah dengan ketawaduan, dia nanti jadi beriman. Orang yang tadinya ragu-ragu tapi nggak sombong, dia mau menerima fakta-fakta, dia mau menerima penjelasan-penjelasan, maka dia nanti akan jadi beriman insya Allah. Tapi kalau orang sudah ragu ditambah dia sombong, jadinya seperti Fir'aun. Ragu-ragu plus sombong. Buktinya apa? Fir'aun itu akhirnya ngaku juga bahwa Musa itu benar. Ketika Fir'aun itu sudah hampir mati, sudah tenggelam, ya, Fir'aun itu mengatakan, saya beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi keimanan Fir'aun ketika sudah sakaratul maut sudah nggak berguna. Sudah nggak berguna. Gitu. Kenapa nggak dari kemarin? Giliran sudah mau mati baru mengaku saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Inilah ya. Jadi orang-orang yang tidak membuktikan keimanannya adalah munafik. Dan munafik ini adalah satu geng dengan orang-orang kafir. Munafik sama kafir itu sama gitu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka yang tempatnya paling bawah di neraka. An-Nisa 145. Apa ciri munafik? Ngaku beriman tapi nggak sholat. Sholatnya malas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila orang munafik itu sholatnya dengan kondisi malas. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin diakui beriman saja. Sholatnya itu hanya sholat yang kelihatan manusia. Dan sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar dan sholat isya. Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh sama sholat isya. Kenapa? Sholat subuh sama sholat isya gak kelihatan orang. Tujuan orang munafik itu hanya supaya kelihatan beriman. Sementara ketika masih gelap,
Capek-capek datang ke masjid, orang nggak lihat, buat apa? Saya maunya sholat kalau orang pas lihat. Kapan itu? Zuhur, asar, maghrib, masih terang, berangkat mereka sholat. Tapi kalau sudah gelap, fajar, isya, mereka nggak sholat. Ini. Dan orang-orang yang tidak membuktikan keimanannya bukan hanya jadi orang munafik, bahkan dia bisa tergolong kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang ini menjadi batas pemisah antara mukmin dengan tidak beriman atau dengan kafir, yaitu sholat. Ya. Sholat ini amal, tapi sholat ini menjadi bukti keimanan, dan sholat ini menjadi pemisah antara keimanan dengan kekafiran. Kita akan bacakan hadisnya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Ada orang yang nggak sholat hanya sesekali, apakah dia kafir? Ya, sebagian ulama mengatakan dia belum kafir, dia hanya terjatuh ke dalam kefasikan, fasik saja. Jumhur ulama berpendapat dalam mensyarah hadis ini, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan salat, adalah orang yang meninggalkan seluruh salat atau meninggalkan mayoritas salatnya. Maka dia terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, terjatuh ke dalam kekafiran. Jadi kalau orang baru meninggalkan sholat sekali, belum kafir. Tapi kalau seluruh sholat dia tidak kerjakan, maka dia mungkin saja di sisi manusia masih diakui sebagai orang beriman, karena KTP-nya masih muslim dan belum pernah menyatakan dirinya murtad. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu boleh jadi sudah tidak lagi diakui beriman. Ini yang sangat mengerikan. Karena hadisnya sangat jelas. Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda, pembatas antara seseorang yang beriman dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dia meninggalkan sholat. Berarti menyatakan iman harus ada buktinya. Buktinya kita beriman apa? Sholat. Orang kalau menyatakan beriman tapi nggak pernah sholat, keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi bukti bahwa kita ini beriman? Dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman tidak berguna. Contohnya adalah dalam hal penyembelihan. Ya, penyembelihan. Orang yang beriman harus membuktikan dirinya ketika dia menyembelih hewan, menyembelihnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku beriman, tetapi ketika dia menyembelih, sembelihannya untuk berhala,
untuk penunggu suatu wilayah, penunggu suatu lembah, penunggu gunung. Dia sembelih sapi, sembelih kambing, sembelih kerbau untuk mendapatkan berkah dari penunggu wilayah tersebut. Maka ini keimanannya bisa batal. Ya, keimanannya bisa batal dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, nusuk. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu ibadahnya, salatnya, sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Cuma gara-gara seekor lalat bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Jadi ceritanya, ya, dua orang ini sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Kemudian mereka melewati sebuah perkampungan yang dipimpin oleh kepala suku penyembah berhala. Kepala sukunya ini penyembah berhala. Dua orang ini tertangkap, ya, oleh suku tersebut, ditangkap, mau dijadikan tumbal untuk berhalanya itu, Tuhan yang disembah oleh kepala suku. Tapi kepala sukunya ngasih keringanan, ya, kamu tidak akan dijadikan tumbal, tidak akan dijadikan korban kalau kamu punya hewan sembelihan. Mana hewan sembelihan? Kalau mau lolos dari kampung ini, kamu harus mempersembahkan hewan sembelihan. Ini dua-duanya musafir, jalan kaki. Kita ini jalan kaki. Kamu lihat sendiri, kita jalan kaki, kita nggak bawa kendaraan. Kalau ada kuda sih bisa kita sembelih kudanya. Kata kepala sukunya, sembelih apa saja walaupun menyembelih lalat. Maka salah satu di antara mereka tangkap lalat, disembelih. Karena dia sudah memberikan sembelihan kepada berhala milik kepala suku tersebut, dia akhirnya diloloskan. Ya udah, kamu lolos, jalan lagi, lanjutkan. Yang satu orang lagi nggak mau. Walaupun menyembelih seekor lalat, dia tidak mau. Karena dia meyakini bahwa tidak ada sembelihan apapun, bukan dilihat dari besar kecilnya hewan, ya. Kalau lalat itu kan nggak berharga, nggak ada ruginya lah, ya. Tapi jangan dilihat kecilnya lalat, lihat siapa yang memberi nyawa kepada lalat itu. Nyawa di lalat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawanya dicabut lalat itu, dipersembahkan untuk Tuhan selain Allah, maka bisa batal keimanannya. Sehingga orang ini tidak mau menyembelih seekor lalat. Akhirnya dia pun dibunuh oleh kepala suku dan mati. Dia pilih mati, lebih milih mati daripada harus menyembelih lalat untuk berhala. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, ya, tidak lama kemudian orang yang lolos dari maut tadi, yang berhasil menyembelih lalat, di perjalanan kehidupannya dia pun mati. Ya, entah kecelakaan atau apa gitu, ya, mati juga. Dua-duanya akhirnya mati juga. Tapi yang berbeda di sisi Allah di akhirat. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang masuk surga adalah yang mempertahankan keimanannya. Dia buktikan keimanannya. Iman itu butuh pembuktian. Dia buktikan keimanannya, rela mati dia, tidak mau menyembelih lalat untuk makhluk yang dijadikan berhala. Sementara yang satu lagi mengorbankan keimanannya, dia sembelih lalat supaya bisa lolos. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yang masuk surga itu tadi yang tidak mau menyembelih lalat untuk berhala, dia masuk surga.
ini ya. Begitu juga sujud, ya, ruku dan sujud. Orang beriman dia tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukti keimanan. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan bahwa hanya kepada Allah kita sujud. Ruku dan sujud. Sujud kepada makhluk ini haram hukumnya. Bisa menyebabkan iman batal. Apalagi sujud disertai dengan mengagungkan, baik itu kepada raja, sujud kepada raja, sujud kepada presiden sekalipun, sujud kepada benda-benda langit, kepada matahari, bulan, bintang. Itu nggak boleh. Itu haram hukumnya dan bisa membatalkan keimanan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Ya. Jangan kita sujud kepada raja, jangan sujud kepada bos, pengusaha, majikan, siapapun itu nggak boleh. Sujudlah hanya kepada yang menciptakan bos kita. Sujudlah yang menciptakan kepada yang menciptakan presiden. Siapa yang menciptakan presiden? Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kepada yang menciptakan raja. Allah yang Maha menciptakan. Hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti pembuktian keimanan kita. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ngaku-ngaku beriman tapi dia kepada semuanya sujud, bahkan kepada binatang sujud, ya, kerbau bule sujud. Itu ada perayaan-perayaannya di bulan Syuro biasanya ada kerbau yang disembah, orang sujud kepada kerbau. Alhamdulillah min dzalik. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian keimanan ini bisa kita pelajari dari para nabi dan para sahabat. Ya. Kalau kita mau teladani bagaimana pembuktian iman, bacalah kisah-kisah para nabi dan para sahabat. Baca kisah-kisah orang terdahulu tentang keimanan mereka, di mana mereka sangat luar biasa dalam membuktikan keimanan. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, lalu dia menunaikan dengan sempurna. Apa salah satu ujian Nabi Ibrahim? Yaitu menyembelih putranya, menyembelih Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim beriman, tapi buktikan keimanan itu. Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, disuruh membuktikan keimanan kita. Datang perintah itu lewat mimpi. Datang perintahnya itu lewat mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelih engkau wahai Ismail. Apa pendapatmu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Lakukan. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar insyaallah. Yang diperintahkan Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim buktikan keimanan itu dengan menyembelih putranya. Ketika pisau sudah didekatkan ke leher, sudah hampir disayat,
Allah ganti dengan sembelihan berupa kambing yang sangat besar. Nah, ini adalah contoh bagaimana pembuktian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperintahkan untuk salat. Buktinya Nabi Muhammad itu saking lamanya berdiri, kakinya sampai bengkak-bengkak. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa ketika ditanya, "Wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, engkau ini kan Nabi, engkau beriman kepada Allah, engkau ini sudah dijanjikan surga, tapi kenapa masih seperti ini? Sholat sampai nggak selesai-selesai gitu ya, panjang sekali berdirinya, sampai kakinya bengkak." Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Hadits riwayat Bukhari. Dia bersyukur karena dipilih menjadi orang beriman, dipilih menjadi nabi. Nah, karena rasa syukurnya ini dia wujudkan dengan memperbanyak sholat. Justru karena saya dijanjikan surga, justru karena saya diangkat sebagai nabi, maka saya harus sholat. Ya, jangan mentang-mentang sudah jadi nabi nggak sholat, ongkang-ongkang kaki, itu nggak benar itu. Gitu. Sama seperti kalau kita punya pegawai dinaikin gajinya, tambah rajin dia kerjanya. Kok tambah rajin? Padahal gaji sudah naik. Kenapa tambah rajin? Ya karena dia bersyukur. Justru karena gaji saya dinaikin, jadi saya kerjanya tambah rajin. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW. Justru karena dipilih menjadi nabi, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memperbanyak sholat, bukan malah santai-santai. Nah, kita pun sama, kita dituntut untuk sholat. Ya, hanya saja kita tuntutannya tidak harus sama seperti Nabi Muhammad SAW yang kakinya sampai bengkak-bengkak. Cukup kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa disebut As-Siddiq? As-Siddiq itu orang yang membenarkan. Karena dia percaya. Semua yang dikatakan Nabi dia percaya. Abu Bakar percaya. Dibuktikan kepercayaannya itu dengan meyakini kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diceritakan oleh orang-orang musyrikin, lihat sahabatmu itu, si Muhammad itu, masa dia bilang tengah malam dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina dia naik ke langit ke-7, terus pagi-pagi sudah sampai sini lagi. Gila gak itu orang? Kata orang-orang musyrikin. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau itu keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, jangankan itu, yang lebih dari itu pun saya percaya. Ini keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibuktikan keimanannya dengan bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pembelaan. Jadi bukti kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, beriman meyakini Islam agama yang benar, maka kita harus ada pembelaan terhadap apa yang kita yakini. Bela Allah, bela Nabi Muhammad, bela Al-Quran, bela agama Islam, sebagaimana pembelaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanannya dia buktikan. Kemudian dia juga membuktikan keimanannya dengan bersedekah. As-sadaqah. Sedekah itu dari kata-kata sedekah yasduku. Sedekah yasduku itu artinya mempercayai. Percaya.
Kenapa orang yang sodakoh disebut orang yang sodakoh? Karena dia percaya. Percaya dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 bulir. Setiap bulir akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan dia maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, ini orang kalau sedekah, sedekah, kenapa orang disebut ahli sedekah, disebut orang yang as-siddiq? Abu Bakar as-Siddiq karena dia ahli sedekah. Sedekah itu percaya. Dia enggak ragu. Mana qasad sedekahun min malin. Ya. Siapa yang sedekah tidak akan berkurang hartanya. Abu Bakar percaya. Ya sudah, kalau begitu saya menyumbangkan seluruh harta saya. Ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat jauh, melelahkan ya. Butuh perbekalan yang banyak. Abu Bakar menafkahkan, menginfakkan seluruh hartanya. Itu contoh Abu Bakar, pembuktian iman. Kemudian Bilal bin Rabah juga sama. Ketika dia disiksa dengan majikannya Umayyah bin Khalaf, dijemur di padang pasir, ditindih dengan batu yang sangat besar supaya dia murtad, Bilal tetap mempertahankan keimanannya dengan membuktikan dan terus mengatakan ahad. Dibuktikan keimanannya. Ahad. Dia hanya bisa bicara ahad. Ya, kita nggak bisa bayangkan dijemur di terik matahari yang sangat panas di padang pasir yang suhunya itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, ditindih batu besar sampai sesak napas, tapi masih bisa mengatakan ahad. Pembuktian keimanan. Sampai akhirnya Abu Bakar lewat. Kasihan ini Bilal, disiksa. Udah saya beli aja deh. Dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dibebaskan. Nah, ini sekali lagi menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang sangat dermawan. Dia rela mengeluarkan hartanya untuk membebaskan saudara seimannya dari perbudakan, dimerdekakan. Sehingga Bilal menjadi sahabat Nabi SAW yang sangat istimewa. Kemudian Sumayyah radhiyallahu anha, ini juga sama. Dia disiksa sampai meninggal dunia oleh majikannya dan menjadi syahidah pertama. Menjadi syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah. Ya. Kemudian para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun. Jadi kisah Firaun itu kan kita bisa baca ya, bahwa Fir'aun punya tukang sihir yang sangat andal, yang bisa merubah tali-tali menjadi ular. Ketika tali-talinya itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir ini langsung melihat bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukti kebenaran ajaran Nabi Musa, bahwa Nabi Musa bukan tukang sihir. Kalau dia tukang sihir, saya juga tukang sihir. Tapi itu bukan sihir, itu ular betulan. Ular betulan. Berarti dia benar, dia nabi. Langsung tukang sihir itu semuanya beriman. Tukang sihir Firaun yang tadinya berada di pihak Firaun langsung beriman semuanya. Maka Firaun marah. Kok kalian pada beriman kepada Musa? Saya belum izinkan kalian beriman. Maka akhirnya semua tukang sihir Firaun itu disalib di atas pohon, dipotong tangan dan kakinya sampai darahnya habis, sampai mati. Tapi tukang sihir itu tidak gentar. Ya, mereka tetap mempertahankan keimanannya. Itu sekali lagi pembuktian keimanan. Ya.
siap menghadapi siksaan, siap menghadapi penderitaan. Siap menghadapi penderitaan karena jalan keimanan tidak mudah. Ya, itu luar biasa. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang yang tadinya tukang sihir, dalam waktu sekejap menjadi orang beriman dengan keimanan yang sangat kuat, sangat tinggi itu. Itu keimanan yang sangat tinggi sekali, seolah-olah dia sudah menjadi murid Nabi Musa sekian tahun, padahal belum pernah jadi murid Nabi Musa. Seolah-olah dia menjadi sahabat Musa yang sudah mendampingi sekian tahun. Padahal tukang sihir itu baru sekali ngelihat Nabi Musa, baru sekali ngelihat ularnya itu, langsung beriman dengan keimanan yang sangat tinggi sekali. Disalib di pohon oleh Firaun, tukang sihir itu tetap beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya inilah ya kajian kita pada hari ini, di mana iman butuh pembuktian. Sebagaimana orang mau beriman menuntut adanya bukti. Orang kan kalau mau beriman minta bukti dulu. Apa bukti Allah itu ada? Apa bukti Al-Quran itu benar? Apa bukti Nabi itu benar? Setelah dampak bukti-buktinya, kemudian dia beriman, maka orang yang beriman inilah sekarang yang dituntut pembuktiannya. Dituntut pembuktiannya. Ayo sekarang buktikan kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Ya, ini pembuktian keimanan yang sangat penting sekali dipahami oleh kita, karena kalau hanya sekedar ngaku-ngaku saya beriman tanpa pembuktian, itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia munafik. Dua, keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di kalangan manusia diakui dia beriman, tapi di sisi Allah takutnya nggak diakui. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang gembar-gembor mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimumin. Padahal bagi kami, bagi Allah, mereka bukan orang beriman. Ya, silahkan mereka ngomong beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi bagi kami, bagi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Jadi iman enggak cukup hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Apa buktinya? Ya, buktikan. Baca lagi kita sejarah-sejarah, kisah-kisah umat terdahulu supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semakin yakin, semakin kuat dalam pembuktian keimanan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu sampai jam 11. Jika ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan.